Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Pada One Piece chapter terbaru, yaitu chapter 998, meski perkembangan ceritanya sangat sedikit, namun kita semua bisa mendapatkan banyak informasi baru, seperti tentang terungkapnya semua kemampuan buah setan anggota Tobiropo, informasi baru tentang es, dan yang tidak kalah menarik juga tentang petunjuk terbaru untuk karakter Hushu. Jadi kali ini, hal yang akan kita bahas adalah tentang siapa identitas asli dari karakter Hushu ini. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Hushu, karakter ini memang dari awal cukup menarik perhatian kita semua. Dia menjadi salah satu sosok yang misterius dengan penampilan yang cukup unik, yaitu memakai topeng dan memiliki tato Illuminati di dadanya. Ya, ada tato mata satu di sana. Pada saat ini, kita telah beberapa kali melihat simbol mata yang sama ini dalam serial One Piece, yaitu salah satunya adalah ada pada headliner bajak laut Kaido yang bernama Bao Huang, yang ia merupakan pengguna buah setan Smile tupai terbang. Namun menariknya, pada chapter 993, di sana terlihat Bao Huang yang menggunakan kertas bergambarkan mata satu tersebut, yang mana ia seperti bisa melihat penglihatan yang dilihat oleh kucing yang wajahnya juga ditempel dengan kertas mata satu seperti itu. Sampai saat ini, kami belum menemukan pemikiran yang masuk akal tentang hubungan gambar mata satu milik Bao Huang dengan milik Hushu. Jika melihat dari kemampuan milik Bao Huang yang merupakan pengguna Smile tupai terbang dan milik Hushu yang merupakan pemilik buah setan Zoan Purba Saber Tooth Tiger, kaitan dengan mata satu ini sepertinya tidak ada hubungannya. Namun entah mengapa, Eiichiro Oda sampai menggambar hal ini, seakan-akan menyuruh kita untuk berpikir keras untuk mengungkapkan misteri ini. Untuk nakama yang memiliki pendapat, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Hushu pada chapter 998, ia terlihat berbincang dengan Jinbei, dan di sana Hushu mengatakan ia mengingat Jinbei yang merupakan sosok seorang Shichibukai. Dari percakapan mereka berdua ini, kita mendapat kesimpulan bahwa sosok Hushu ini mengenal Jinbei pada masa lalu, yaitu masa sekitar ketika Jinbei masih menjabat sebagai seorang Shichibukai. Tentang waktu tepat kapan Jinbei menjadi seorang Shichibukai memang tidak digambarkan dengan jelas. Namun yang pasti, ketika Jinbei mendapatkan tawaran untuk menjadi anggota Shichibukai adalah ketika Hody Jones sudah menjadi anggota pasukan Ryugu. Dan juga ketika Jinbei menjadi seorang Shichibukai, Arlong yang saat itu sedang ditahan dalam penjara Impel Down, ia dibebaskan atas Jinbei yang menjadi seorang Shichibukai. Dan setelah itu, Arlong langsung membawa bajak lautnya untuk menjajah East Blue. Dan kejadian yang berkaitan dengan Arlong adalah tentang matinya ibu angkat Nami, yaitu Bellemer. Kejadian Bellemer meninggal adalah sekitar 10 tahun yang lalu. Jadi, bisa dikatakan bahwa Jinbei menjadi seorang Shichibukai adalah sekitar 10 tahun yang lalu atau lebih. Dan Jinbei baru meninggalkan Shichibukai 2 tahun yang lalu pada kejadian Marineford. Jadi dalam rentang waktu itu, wajar saja jika julukan Jinbei sebagai seorang Shichibukai sangat melekat pada diri Jinbei, karena Jinbei telah sangat lama menjabat dalam posisi Shichibukai tersebut. Jadi di sini kami ingin mengajukan suatu teori bahwa Hushu ini dulu mengenal Jinbei ketika Jinbei dalam masa menjadi seorang Shichibukai. Melihat dari perkataan Hushu yang menyinggung tentang gelar Shichibukai milik Jinbei, kami berteori bahwa kemungkinan Hushu ini sirik atau iri kepada Jinbei yang mendapatkan atau memiliki gelar Shichibukai. Keirian Hushu ini bisa muncul jika dengan masuknya Jinbei sebagai Shichibukai mengusik posisi milik Hushu ini. Ya, kami di sini mencurigai bahwa kemungkinan Hushu dulunya adalah seorang anggota Shichibukai juga. Mengingat kita tidak pernah mendapatkan informasi tentang anggota terdahulu Shichibukai, maka kemungkinan ini bisa terjadi. Bisa saja pada saat itu Jinbei masuk sebagai Shichibukai adalah untuk menggantikan posisi Hushu yang dulu mungkin belum sekuat sekarang. Dan akibat kehilangan gelarnya sebagai Shichibukai itu, Hushu menjadi tidak kebal hukum dalam dunia One Piece.
Angkatan Laut akan menjadi musuh bajak laut Hushu lagi. Hal merugikan itulah yang ia dapatkan ketika ia dilengsarkan dari kursi Shichibukainya. Dan jika memang Hushu ini dulunya adalah seorang Shichibukai, maka masuk akal apabila Hushu ini juga mencurigai X-Rex sebagai mata-mata di bajak laut Kaido. Karena X-Rex yang sekarang sudah berumur 33 tahun, pada sekitar 10 tahun yang lalu ketika Hushu masih menjabat sebagai seorang Shichibukai, mungkin Hushu pernah melihat sosok X-Rex ini sebagai anggota Angkatan Laut. Karena dari itu, Hushu selalu memperhatikan gerak-gerik dari X-Rex. Melihat percakapan Jinbei di sini, yang intinya adalah mungkin Jinbei mengenali Hushu apabila Hushu membuka topengnya. Ini berarti dulunya Hushu tidak menggunakan topeng. Mungkin Hushu mulai menggunakan topeng setelah Hushu meninggalkan Shichibukai dikarenakan Jinbei menggantikan posisinya. Dan tidak menutup kemungkinan juga bahwa nama Hushu ini adalah nama samaran atau nama yang telah ia ganti dari sosok masa lalunya itu. Jadi pada teori yang pertama ini, kami berteori bahwa Hushu ini adalah sosok yang dirugikan ketika Jinbei menjadi seorang Shichibukai, yaitu Jinbei menggantikan Hushu dari posisi Shichibukai. Ketika kami membaca komentar di sana, ada nakama yang berteori bahwa mungkin saja Hushu ini adalah Rear Admiral Kadar yang dulu pernah dikalahkan oleh Visor Tiger. Melihat dari bentuk bibir leher dan warna rambutnya, memang mereka berdua memiliki kemiripan. Namun apabila benar Hushu ini adalah wakil Admiral Kadar, harusnya Hushu ketika bertemu dengan Jinbei akan mengatakan hal yang berkaitan dengan Visor Tiger, atau tentang ketika Jinbei masih menjadi anggota Visor Tiger. Kemudian, teori tentang Hushu yang ketiga yang cukup menarik untuk kita bahas adalah tentang teori yang mengatakan bahwa Hushu kemungkinan adalah Mask Deuce, yaitu kru pertama dari bajak laut Spade milik S. Dikarenakan S pada arc Wano Kuni ini cukup ditampilkan bahwa S pernah datang ke Wano Kuni dan melakukan beberapa hal. Mungkin hal itulah yang memunculkan kemungkinan ini, mengingat S pernah datang ke Wano Kuni dan sampai menghancurkan patung naga yang ada di pintu masuk Pulau Onigashima. Ya, meski saat ini kita belum mengetahui jelas sampai sejauh mana niat S untuk membunuh Kaido dan apa latar belakang S dalam membunuh Kaido. Namun, jika sang Kapten S sampai melakukan sejauh ini, Mas Deuce sebagai teman dekat S pasti ada perasaan yang sama kepada bajak laut Kaido. Dan hal inilah yang sedang ia lakukan, yaitu menyamar sebagai Tobiropo. Dan hal ini juga didukung dengan Mas Deuce kemungkinan mengenal Jinbei ketika S melakukan pertarungan dengan Jinbei. Dan pada saat itu, Jinbei masih berstatus Shichibukai. Jadi di sini, banyak nakama yang memprediksi bahwa Hushu adalah Mas Deuce anggota dari bajak laut S. Ya, dari ketiga kemungkinan itu, entah mana yang paling memungkinkan. Berbicara tentang Hushu, kami jadi teringat video kami yang berbicara tentang cover One Piece volume 97. Di sana, kami berbicara tentang kemungkinan Hushu untuk beraliansi dengan para bajak laut kelompok topi jerami, atau setidaknya membantu protagonis dalam perang ini. Teori tersebut berdasar pada cover volume 97. Terlihat besi milik Kid ini membagi menjadi dua golongan, golongan Luffy dan golongan Tobiropo. Dan terlihat di sana bahwa Hushu tergabung ke dalam golongan Luffy, Kid, dan Law. Hal ini bisa kita tafsirkan bahwa di kemudian hari, Hushu ini akan berpihak kepada protagonis dalam perang ini. Begitulah unek-unek kami mengenai karakter Tobiropo yang satu ini. Oh ya, kita belum mengomentari wujud Zoan Purba milik Hushu ini. Ya, melihat perubahan wujudnya, Zoan Purba memang memiliki wujud yang simpel, namun mengesankan dan mengerikan. Melihat dari sudut penggambaran Oda Sensei ini, di sana terlihat wujud Zoan milik Hushu ini sepertinya berukuran yang cukup besar. Memang berbeda dengan Zoan macan milik Rob Lucci. Baiklah, jadi mungkin sekian dulu video kali ini. Bagaimana menurut nakama semuanya? Silakan tulis pendapat atau koreksi nakama semua di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskus OP dan terima kasih banyak.